Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafrila Aina, perwakilan dari kelompok 10, ingin mempresentasikan mengenai sistem penyiaran televisi. Penyiaran atau broadcasting. Penyiaran dan siaran lahir berkat perkembangan teknologi elektronik yang diaplikasikan ke dalam bentuk teknologi komunikasi dan informasi. Selanjutnya, dibuatlah bentuk mekanisme komunikasi yang terjalin antara manusia yang terhubung melalui suatu pancaran gelombang elektromagnetik oleh transmisi pemancar. Pengertian penyiaran sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyiaran merupakan proses komunikasi suatu titik ke audien, yaitu suatu proses pengiriman informasi atau isi pesan dari seseorang atau produser kepada masyarakat melalui proses pemancar gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi. Proses ini dapat berupa siaran radio ataupun televisi. Pengertian yang kedua, penyiaran merupakan keseluruhan proses penyampaian siaran dimulai dari penyiapan materi produksi, proses produksi, bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerima siaran tersebut oleh pendengar atau pemirsa di satu tempat. Media penyiaran. Media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Media memiliki peran serta dalam menyaring informasi dan dapat membentuk opini masyarakat. Selain itu, juga sebagai alat kontrol masyarakat. Televisi merupakan media yang dapat mendominasi komunikasi massa karena sifatnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak. Sejarah perkembangan penyiaran televisi di Indonesia. Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan secara langsung upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran resmi TVRI baru dimulai pada tanggal 24 Agustus 1962 jam 14.30 waktu Indonesia Barat yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games yang keempat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada tanggal 16 Agustus 1976, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan satelit Palapa untuk telekomunikasi dan siaran televisi. Sejak tahun 1989, TVRI mendapatkan saingan siaran televisi lainnya, yakni Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI yang bersifat komersial. Secara berturut-turut berdiri stasiun televisi seperti Surya Citra Televisi atau SCTV, Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI, Andalas Televisi atau Antv, Indosiar, TV7, LaTV, Metro TV, dan lain-lain. Sejak setelah itu disahkan Undang-Undang Penyiaran pada tahun 2002 stasiun televisi baru di Indonesia. Sistem penyiaran di Indonesia. Pada Undang-Undang Pasal 31 menjelaskan bahwa lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan atau stasiun penyiaran lokal. Informasi terdiri bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yaitu Diversity of Content. Dari pasal tersebut mendorong terjadinya demokratisasi penyiaran. 5. Demokrasi penyiaran. Yang pertama, Undang-Undang memperkenalkan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang bertugas untuk bertanggung jawab kepada DPR. Undang-Undang Penyiaran 2002 menetapkan bahwa peran pemerintah tetap ada, namun dibuat sedemikian rupa sehingga lebih dalam tujuan agar menjaga jangan sampai KPI menjadi pemegang kekuasaan mutlak. Yang kedua, sistem penyiaran televisi tidak lagi berpusat di Jakarta. Dalam sistem baru ini, tidak lagi ada stasiun televisi nasional,
melainkan sistem jaringan televisi secara nasional. Yang ketiga, menurut Undang-Undang 2002, izin penyiaran diberikan melalui proses terbuka dan melibatkan publik. Bila di masa Orde Baru, stasiun televisi dapat memperoleh izin dari para pemegang kekuasaan melalui proses tertutup. Yang keempat, TVRI dan RRI yang semula ialah lembaga penyiaran pemerintah diubah statusnya menjadi lembaga penyiaran publik, tidak lagi berada di bawah kekuasaan presiden. Dalam hal tersebut, TVRI dan RRI diharapkan menjadi media yang independen dan netral yang selalu menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Dan yang terakhir, Undang-Undang Penyiaran memperkenalkan kehadiran Lembaga Penyiaran Komunitas atau LPK. LPK adalah lembaga penyiaran yang didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Karakter khas televisi. Yang pertama, audiovisual. Televisi memiliki kelebihan dapat didengar atau audio dan dilihat atau visual. Karena sifatnya tersebut, televisi menampilkan informasi-informasi yang disertai gambar, baik gambar diam seperti foto, gambar peta, maupun film berita yaitu rekaman peristiwa. Yang kedua, berpikir dalam gambar. Ada 2 tahap yang dilakukan dalam proses ini. Pertama, visualisasi yaitu menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar-gambar. Kedua, penggambaran, yaitu kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa sehingga kontinuitas mengandung makna tertentu. Yang ketiga, pengoperasian cara kerja yang kompleks. Pengoperasian televisi lebih kompleks karena lebih banyak melibatkan orang. Kelebihan media televisi. Yang pertama, lebih menarik perhatian. Televisi yang menggabungkan antara audio dan gambar membuat tampilan menjadi lebih menarik. Yang kedua, media informasi yang praktis. Selain media hiburan, televisi juga menjadi media periklanan sampai dengan penyampaian informasi yang telah semakin mudah. Yang ketiga, bersifat langsung, live, dan up to date. Dengan media televisi ini, Anda bisa mendapatkan informasi, khususnya berita baik dari dalam maupun luar negeri secara langsung atau live atau up to date. Yang keempat, jenis tayangan yang beragam. Televisi dapat memberikan segala bentuk tayangan yang bisa dipilih pemirsa, mulai dari musik, film, bahkan berita, dan lainnya bisa didapatkan melalui televisi. Yang terakhir, bersifat non-stop. Umumnya televisi ini bersifat non-stop, di mana setiap jamnya akan selalu ada acara yang berkelanjutan, sehingga Anda tak perlu risau televisi akan libur tayang. Kekurangan media televisi. Yang pertama, segmen luas. Karena banyaknya jenis tayangan dan di mana jenis tayangan tersebut ditayangkan secara acak, sehingga tak jarang terdapat anak-anak yang menonton tayangan televisi tidak sesuai dengan usianya. Sehingga hal tersebut yang patut untuk diwaspadai. Yang kedua, komunikasi satu arah. Penonton hanya dapat menyimak apa yang disampaikan media di televisi, tetapi tidak dapat memberikan respon langsung kepada mereka. Yang ketiga, jaringan penyebaran. Tidak semua stasiun televisi mampu menjangkau seluruh daerah di Indonesia, terutama area-area pelosok dan terpencil. Hal inilah yang membuat informasi tidak menyebar secara merata kepada masyarakat. Yang keempat, bergantung dengan listrik. Jika ada pemadaman listrik, televisi akan ikut mati dan penonton akan kehilangan informasi dari acara yang mereka saksikan. Yang kelima, tidak dapat mencari informasi sesuai waktu yang diinginkan. Apa yang telah lewat tidak dapat diulang, kecuali menunggu waktu tayang dan tidak dapat mencari informasi berdasarkan waktu yang diinginkan. Jenis penyiaran. Yang pertama, program karya artistik. Sumbernya ide gagasan dari perorangan atau tim kreatif. Proses produksinya mengutamakan keindahan dan kesempurnaan sesuai perencanaan. Jenisnya drama atau sinetron, musik, lawak atau akrobat, kuis, informasi seperti iptek, pendidikan, pembangunan, kebudayaan.
informasi hasil produksi termasuk iklan dan public service, informasi flora fauna, informasi sejarah atau dokumenter, dan informasi yang bersifat non-politis. Yang kedua, program karya jurnalistik. Sumbernya, masalah hangat atau peristiwa dan pendapat. Proses produksinya mengutamakan kecepatan dan kebenaran. Jenisnya, berita aktual atau siaran berita, berita non-aktual, future, majalah udara, menjelaskan tentang masalah hangat seperti dialog, monolog, panel diskusi, current affairs. Macam-macam berita atau informasi. Yang pertama, berita penting atau hard news. Segala informasi penting atau menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena berpengaruh langsung ke publik. Peristiwa dan topik yang membuat orang berhenti dan memikirkan kehidupan dan lingkungan mereka sendiri dengan cara yang berbeda. Berita jenis ini tidak bisa ditunda penyiarannya karena akan basi dan tidak lagi mempengaruhi kepentingan umum. Ciri khas berita penting. Adapun ciri khas yang dimiliki berita penting atau hard news. Yang pertama, mementingkan aktualitas atau timelines, memberitakan hal yang penting atau importance, terikat dengan kedekatan atau proximity, menonjol atau prominence, unik atau oddities. Yang kedua, berita ringan atau soft news. Segala informasi penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam atau in-depth, namun tidak bersifat harus segera ditayangkan, dan biasanya ditayangkan pada program tersendiri di luar program berita. Ciri-ciri soft news. Yang pertama, tidak mesti ada peristiwa terlebih dahulu. Yang kedua, tidak mesti aktual. Yang ketiga, tidak bersifat segera atau timeless. Yang keempat, menekankan pada detail. Yang kelima, sangat menekankan segi human interest. Yang keenam, laporan bersifat mendalam. Dan yang terakhir, teknik penulisan piramida. Sekian, terima kasih.